Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin inna la nudhi'u ajral muhsinin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa imamal mursalin wa khataman nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, Ustadz kita host Damai Indonesiaku Ustadz Muhammad Sofyan, dan juga guru kita Ustadz Nur Fadilah atau biasa disapa Ustadz Tile. Kita doakan semoga senantiasa Allah berikan nikmat sehat wal afiah, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan dan kebaikan, diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberkahi kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kru TV One Damai Indonesiaku, jamaah hadirin wal hadirat Masjid Nurul Badar, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Tema kita kali ini kelihatannya ringan ya, tapi seringkali jadi ujian yang sangat besar di dalam kehidupan berumah tangga. Betul apa betul? Iya apa iya? Setuju ya? Izin guru. Pernikahan itu adalah hubungan yang sakral antara suami dengan istri di hadapan Allah yang suci, yang di dalamnya ada nilai ibadah kepada Allah. Maka ada pepatah mengatakan ibadah terpanjang dalam kehidupan itu adalah pernikahan. Maka kalau menikah itu, Bu, Pak, ibarat kata kita kayak lagi sekolah, terus di dalamnya kita belajar. Kalau udah belajar kepengen naik kelas, kepengen naik level, gimana caranya? Harus lewat ujian. Pertanyaan saya nih, kira-kira nih dalam rumah tangga itu ujiannya banyak apa dikit? Banyak aja apa banyak banget? Lah banyak banget nih, banget banyak apa luar biasa banyak? Menikah itu bukan hanya tentang menyatukan aku dan kamu menjadi kita. Tetapi ada dua keluarga besar yang disatukan, yang di dalamnya kadang beda-beda. Beda cara ngasuh, beda pola pikir, beda cara ngedidik, bener gak? Beda tatanan atau aturan, bahkan beda kebiasaan dan juga budaya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara, dan dia menciptakan manusia dari air. Faja'alahu nasaba wa sihra, lalu dia menjadikannya mempunyai keturunan nasaba lewat pernikahan. Ayat tersebut mengajarkan kita bahwa manusia itu terhubung dengan dua ikatan besar, Bapak Ibu. Satu, nasaba, hubungan darah. Yang kedua, sihra, yaitu hubungan yang terjadi karena adanya Makanya kalau mertua sama menantu itu enggak ada kata mantan. Ada mantan mertua? Mantan menantu ada? Ada. Tapi mertua sama menantu ikatannya enggak akan bisa terputus. Disebutnya mahram ma'abad. Yang namanya mertua sama menantu, kalaupun terjadi perpisahan, baik itu perceraian ataupun ditinggal meninggal, enggak akan bisa putus. Itulah mertua sama menantu. Nih biasanya saya mau tanya nih, yang paling banyak masalah
konflik antara mertua sama menantu siapa? Siapa? Kaum ibu atau kaum bapak, Pak? Kaum ibu atau kaum bapak? Kaum ibu-ibu ya, perempuan tuh. Paling rame dah. Antara mertua sama menantu itu ada yang harus kita hadirkan supaya enggak banyak konflik. Makanya tadi tema besarnya adalah disayang mertua gimana caranya. Saya hadirkan 5, lumayan banyak, mudah-mudahan cukup nih. Pertama, mertua itu adalah orang tua pasangan kita. Jadi kalau kita mau sayang sama pasangan kita berarti kudu sayang sama susah apa enggak? Susah aja, susah banget. Maka 5 hal. Pertama, muliakan. Muliakan siapa? Mertua. Ibu sayang. Ibu-ibu, jangan suka cemburu sama suaminya. Kalau suaminya lagi bakti sama emaknya. Kenapa? Karena laki-laki sampai kapanpun itu adalah milik ibunya. Milik siapa? Tetapi ibu yang baik adalah ibu yang akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang ama istrinya. Di sini ada yang udah jadi mertua, ada yang jadi menantu, ada. Nah, kalau yang udah jadi mertua sama menantu 2 nih. Yang pengen dimuliakan menantu aja apa mertua yang pengen dimuliakan? Dua-duanya. Maka kalau kepengen dimuliakan sama menantu, mertua juga harus memperlakukan menantunya dengan baik. Jangan suka dibanding-bandingin, Pak, Bu. Menantu sama anak beda nggak? Beda ya? Ya emang beda. Ini di depan suaminya atau sama suaminya bilang gini, lu tuh Tong punya bini, kagak pisan bisa ngambil hati emak, nggak bisa masak, kagak bisa beresin rumah, nggak ngelayanin suami, bangunnya kesiangan mulu etda bujuk. Gak mau ngepel, gak mau nyapu, kagak masak, kagak nyuci. Emang dikata pembantu apa ya gitu. Kira-kira Bu kalau menantu digituin sakit enggak? Sakitnya di mana sakitnya? Ada lagunya, ada. Takut gak cukup durasinya. Gitu ya. Jadi kalau mertua kepengen dimuliakan sama menantu, itu kan menantu istrinya anak kita ya. Nah, saya adalah orang yang percaya kalau suami bisa ngedidik istrinya dengan cara yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf ay'ala ma amarallahu bihi min husnil mu'asyarah. Pergaulilah istrimu dengan cara yang Allah perintahkan, yaitu dengan pergaulan yang baik. Maka yakin istrinya bakal taat, bakal hormat, bakal patuh, bakal muliakan mertua. Yang kedua, bahagiakan. Bisa jadi Pak, rezeki yang Bapak dapatkan itu adalah berkah, sebabnya karena bakti ke orang tua. Makanya saya pindah lagi sama ibu-ibu nih. Bu, kalau lakinya lagi pengen berbuat kebaikan sama ibunya, jangan suka dihalang-halangin. Jangan suka ini bentar pergi di telepon, di mana? Bentar lagi di WA. Kagak pulang-pulang, kagak inget anak bini. Enggak pulang, enggak usah masuk rumah. Ada yang begitu, ada. Banyak. Mana orangnya? Saya belain kaum bapak dah. Rezeki yang didapatkan oleh suami akan diberikan kepada siapa? Karena nafkah yang diberikan oleh suami namanya adalah kewajiban. Sedangkan bakti sama orang tua namanya
kebaikan. Bu, saya kasih contoh ya. Kalau ibu dikasih uang sama suaminya, nih Neng, abang kasih nafkah. Istri yang solehah tanya sama suaminya, sama lakinya, abang sayang, kakanda, papa, ini uang saya terima. Tapi saya mau tanya nih, ibu yang di rumah sana udah dikasih apa belum? Kalau ibu jadi istri kira-kira mau bagi nggak rezekinya? Mau, benar, benar, bukannya diambil semua. Istri yang baik adalah nih kasih buat ibu mertua. Lah kalau kita kunjungan sama mertua, tangan jangan kosong Bu ya, jangan kosong. Biasanya bapak-bapak nih kalau main ke rumah mertuanya udah kagak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih, yang penting tebel amplopnya. Jadi maka berbuat baik kepada mertua adalah hal yang membawa keberkahan dalam kehidupan. Kalau misalkan mertua lagi nyakitin ya Bu ya dengan kalimatnya nasihatnya yang kurang baik, ya kita dengerin, kecuali ngajarin yang kagak-kagak. Lu kagak jadi mantu gua, mantu idaman, udah cerai aja. La ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi nggak perlu kita taat, tapi kita cukup berbuat baik. Itu adalah bentuk daripada wabil walidaini ihsana. Nah kalau udah kayak gitu gimana? Maafin Bu. Bisa maafin? Bisa? Yakin? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan walidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum. Ada 3. Jadi kalau misalkan udah kita lagi sakit jangan dibales. Ya Bu ya, dan terakhir kita doakan. Rabbir hamhuma kama robbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya zauji warhamhum wa barik fi a'marihim wa aslih qulubana wa qulubahum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Insyaallah Ustazah Nay yang sudah memberikan tausiah. Masih ada beberapa poin lagi yang tadi belum tersampaikan, mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi di segmen berikut. Bagaimana tadi menjelaskan hubungan antara menantu dan juga mertua. Ketika kita berbicara bagaimana hubungan antara mertua dan menantu, begitu juga sebaliknya, selalu ada saja permasalahan. Baik itu masalah komunikasi, sikap dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dalam segmentasi tanya jawab untuk para jamaah, dan juga ini jamaah jauh-jauh dari Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat sudah mempersiapkan pertanyaan yang terbaiknya, nanti akan kita bahas dalam segmentasi tanya jawab. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Tile sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Iya, baiklah para jamaah semuanya, alhamdulillah hari ini saya mengajak kepada para jamaah semuanya untuk berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang beruntung insya Allah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Saya akan kasih hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Yaitu dengan menjawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu adab atau sikap hubungan menantu terhadap mertua. Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ayo. Mana? Iya, ayo Neng. Ini pakai gamis marun. Iya. Ya, sini. Deketan sini. Nah, jangan takut, udah jinak kok aku. Iya. Namanya siapa nama? Perkenalkan, nama saya Ya. Tiara. Tiara. Alamatnya di BSD. Oh, di BSD. Nomor WA? Iya. Tiara, apa jawabannya? Sebutkan salah satu adab atau sikap hubungan menantu terhadap mertua. Jawabannya berbicara secara sopan santun dan lembut. Iya betul, 1 juta rupiah buat Tiara tapi dipotong pajak. Ini hadiahnya, tolong diterima. Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih. Ini semua dipersembahkan dari Luwak Tarik Malaka. Dan jangan kemana-mana, terus bersama Damai Indonesiaku dalam kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin.